Halo adik-adik semua yang ada di rumah, selamat bertemu lagi untuk kebaktian kita pada pagi hari ini. Kakak-kakak sekolah minggu dari sini tetap berharap adik-adik tetap semangat, tetap setia untuk selalu mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hati adik-adik di rumah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita bernyanyi, kita berdoa dimulai dan siapkan hatimu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu GAPS PDT Wismar Tuhan, walaupun melalui video YouTube yang masih kami lakukan karena masih kondisi COVID-19. Tapi Tuhan tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan bersama dengan anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan berkenan dalam setiap pujian dan doa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik di rumah, mari kita bernyanyi, memuji Tuhan dan selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya apa ya Bapak? Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik semuanya, sekarang kita akan mendengarkan titah pada hari ini. Jadi titah kita pada hari ini itu titah paduahon. Titah paduahon, sada dua tolu. Lang malo gonaanmu, anjahalang malo usihanmu, barang ahana inagoriatas pakonna itanoon, agena ibagas bah pakonna itoruh nitanoh, anggona gabe si sombahon barang si balosan. Begitulah titah kita pada hari ini. Jadi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bernyanyi dulu. Jadi kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. 1, 2, 3 ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Allah di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin.
Baiklah adik-adik yang berada di rumah, siapkan hati adik-adik. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan yang masih bisa kami rasakan kembali pada pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengajari kami, yang menyampaikannya, dan Tuhan juga yang mengajari anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah melalui Roh Kudus daripada Tuhan, agar mereka senantiasa mengerti semua tentang firman Tuhan dan kebaikan Tuhan sepanjang hidup mereka dan juga sepanjang hidup kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Adik-adik di rumah, kalau ada Alkitabnya bisa adik-adik baca. Tetapi kalau tidak ada, kakak akan bacakan dari sini sebagai bahan pembelajaran kita hari ini ataupun firman Tuhan pada Advent kedua. Terambil dari Markus 13 ayat 33 sampai 37. Markus itu ada di Perjanjian Baru. Kakak akan bacakan buat adik-adik yang ada di rumah. Mazmur 13 ayat 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan menunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ayat 37. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakanlah kepada semua orang, berjaga-jagalah. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tema kita pada pagi hari ini bersiap-siap. Bersiap-siap atau itu bisa diartikan juga berjaga-jagalah. Jadi Tuhan Yesus mengajak kita adik-adik yang ada di rumah, dan kami juga ada di sini kakakmu, bahwa kita harus berjaga-jaga, harus bersiap-siap setiap waktu, walaupun kita tidak tahu kapan waktunya tiba. Seperti ada ungkapan yang mengatakan gini, menunggu adalah merupakan pekerjaan yang sangat membosankan. Coba kalau adik-adik menunggu sesuatu, pasti ada perasaan cemas, perasaan bosan, perasaan kesal, dan perasaan macam-macam. Tetapi Tuhan Yesus bilang seperti ini. Tadi di ayat ke-13, ayat ke-33 itu kunci emasnya di situ tuh. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya. Kita tidak tahu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bisa malam hari, bisa waktu kita tidur, bisa waktu kita di sawah, bisa kita waktu lagi main game, bisa kita waktu lagi ketawa, bisa juga kita lagi berantem. Ya, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita di sini kalau bersiap-siap itu seperti ini. Contohnya, mama pergi sama bapak ke pesta. Terus bapak bilang gini, ini pintunya dikunci, semuanya biar safe, semua dikunci pintu, jangan dicabut kuncinya, lampu
korek api lilin tidak ada yang boleh menyala. Itu pesan dari bapak sama mama. Nanti kami pulang malam setelah pesta. Pestanya tidak tahu jam berapa, tidak tahu jam berapa berakhirnya. Bisa juga jam 2, bisa juga jam 10, bisa juga jam 12. Nah, datang nih anaknya bilang gini, "Oke, Pak, nanti kami akan siapkan semuanya." Ternyata dia lupa pesan bapaknya mengunci pintu. Karena apa? Dia asik menonton. Ya kan? Dia asik menonton, dia lupa kunci pintu. Ternyata saat dia menonton itu, dia ketiduran di depan TV. Terus itu pintu masih kebuka, ya kan? Mamanya belum pulang, bapaknya belum pulang dari pesta. Akhirnya pas dia udah tidur, itu pintu nggak dikunci, segala macam nggak dilakukan yang dibilang papa sama mamanya. Pas dia tidur di depan TV, ternyata maling masuk, pencuri masuk. Ada sepeda motor lalu diambil, set, hilanglah itu sepeda motor, ya kan? Hilang sepeda motor, baru papanya pulang pada malam hari, dibuka tuh pintu, set, dilihat anaknya tidur di depan TV, lalu dibangunin, nak, bangun. Kenapa pintu terbuka? Baru langsung dia, oh, kenapa pintu terbuka? Dilihat sepeda motor, ternyata hilang. Lalu papanya ngomong, apa yang saya perintahkan, apa yang saya bilang tidak ada kamu lakukan. Ternyata apa akhirnya? Akhirnya sepeda motor hilang. Itulah kalau kita tidak berjaga-jaga, tidak bersiap-siap, tidak melakukan apa yang diperintahkan orang tua, itu adalah kerugian besar. Akhirnya apa? Hilang sepeda motor. Itu salah satu contoh. Satu lagi untuk adik-adik di rumah, contoh yang real ketika kita tidak bersiap-siap ataupun tidak melakukan perintah yang dilakukan orang tua. Contohnya, adik-adik disuruh les, ya, ini les tambahan ya, kamu nanti les. Ya mama, saya les. Ternyata di tengah jalan dia melihat, kamu melihat ada yang main bola, kawan-kawanmu, akhirnya kamu ikut main bola, ya kan? Ikut main bola, akhirnya kamu tidak les. Berarti adik-adik sudah tidak setia atau tidak melakukan apa yang dilakukan orang tua. Kerugiannya apa? Kamu tidak les dan mata pelajaran yang dileskan itu akan berlalu seperti itu aja, dan kamu tidak tahu apa yang diajarkan oleh guru lesmu. Itu adalah kerugiannya. Jadi Tuhan Yesus bilang seperti ini pada masa Advent kedua, pesannya kepada adik-adik sekolah minggu, setialah, berjaga-jagalah. Kesetiaanmu yang diuji untuk menantikan kedatangan saya, tanpa saat saya nanti datang kedua kali, kamu sudah siap, kamu tidak tertidur, kamu tidak dalam keadaan yang tercelah, tetapi kamu dalam keadaan siap, yang selalu setia untuk segala perkara-perkara yang diperintahkan oleh Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Jadi itu adalah makna dari Advent kedua, penantian yang benar-benar kita diharapkan Tuhan mengingat kesetiaan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan untuk menyambut Tuhan Yesus yang datang kedua kali tanpa ada pemberitahuan. Jadi adik-adik sekalian, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetaplah setia, tetaplah taat kepada Tuhan, dan lakukanlah selalu segala perintah-perintah Tuhan, dan lakukanlah segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan ajarkan kepada adik-adik sekolah minggu. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap setia walaupun masih dalam pandemi COVID-19. Terpujilah Tuhan, itu firman kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.
kita akhiri kebaktian kita ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan firman daripada Tuhan di minggu Advent kedua ini, agar kami selalu setia dan taat kepada Tuhan, dan Tuhan mengingatkan kami bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali kami tidak tahu kapan waktunya, tapi kami sudah siap sedia. Kami sudah menjadi orang yang taat akan firman Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kami dan kepada anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau begitu baik dan setia, selalu menemani hidup kami dikala kami susah, dikala kami bahagia, dikala apapun yang menjadi pergumulan kami. Tuhan selalu senantiasa setia kepada kami semuanya. Terima kasih. Inilah doa kami, dan ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Amin.